Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bruda dari RPB Klinik Bekasi. Sahabat-sahabat, di video ini saya akan menjawab berbagai macam pertanyaan dari sahabat-sahabatku ya. Pertanyaannya, Kang Asep, saya punya masalah di lambung, suka sakit, mual, keliengan, sesek, dan mengganjal di bagian tenggorokan. Apa herbalnya? Terima kasih yang sudah bertanya. Ini adalah masalah di GERD karena psikis ya, anxiety dan bahkan psikosomatis. Jadi penyebabnya 80% dari psikis, ketakutan, kepanikan, kekhawatiran yang berlebihan ya. Maka menggunakan apa ini? LVN kalsi. LVN kalsi ini ada nutrisi otak yang bisa digunakan untuk bagaimana supaya bisa lebih fokus, lebih konsentrasi, tidak terlalu ketakutan berlebihan. Nah, menggunakan LVN kalsi ya, sehari 1 saset sebelum tidur. Nah, di sini juga ada lisinnya untuk masalah di lambungnya. Yang ketiga ada omega 3, 6 dan 9 itu untuk aliran darahnya, memperbaiki fungsi jantungnya supaya berdebar-debar. Yang keempat, di dalamnya ada kalsiumnya karena orang yang sedang masalah diet, asam lambung, anxiety dan psikosomatis suka sakit-sakit pada saat bangun tidur. Nah, pakainya LVN kalsi sehari 1 saset. Nah, minimal cukup berapa box? 3 box. 3 box ini untuk 30 hari ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasakan lemes, keringat dingin, gemetar, dan ngos-ngosan kalau berbicara. Sudah merasakan sekitar 3 tahunan, Masya Allah. Nah, ini adalah psikosomatis, penyakit medis yang disebabkan karena kepanikan, ketakutan, kecemasan. Maka herbalnya gunakan untuk memperbaiki di aliran darah, di kerjanya jantung, di lambung, dan di aliran darah supaya bagus ke bagian otaknya, dan iritasi di bagian lambungnya. Maka gunakan Habsro. Habsro ini sangat banyak yang sudah merasakan manfaat kesembuhan daripada keluhan-keluhan yang seperti yang tadi disampaikan. Jadi keluhan yang barusan ini paling banyak yang saya tangani di klinik saya, yaitu GERD, asam lambung, psikosomatis. Nah, habatus sauda, nah itu bekerja untuk memperbaiki sirkulasi darah, memperbaiki lambung yang luka, kemudian ada memperbaiki juga iritasi dan memperbaiki di aliran darah agar supaya lancar kembali, tidak ngos-ngosan, tidak capek. Kemudian yang kedua, di dalamnya ada bipolen. Ini sumber karbohidrat supaya tidak lemes ya, tidak keringat dingin, tidak gemetar, menggunakan Habsro ini karena ada bipolennya. Sedangkan ekstrak propolis yang ada di Habsro ini sangat beda dengan propolis di luar sana. Nah, ini 6 kali lipat lebih efektif dibandingkan propolis di luar sana. Maka saya bikin ini, saya senang karena bentuknya serbuk kapsul, bukan cairan ya. Ini propolisnya untuk daya tahan tubuh, kemudian untuk memperbaiki ginjal, livernya, pankreasnya, usus halusnya, usus besarnya, propolis. Yang ketiga, fungsi propolis adalah antioksidan juga. Yang keempat, fungsi propolis dan habatus sauda ada untuk supaya mengencerkan aliran darah. Maka ini untuk 25 hari, minumnya cukup sehari 2 kapsul. Pagi 1 kapsul, sore atau malam 1 kapsul. Ya, kemudian jangan lupa ditambah dengan LVN kalsinya malam hari. Jadi ininya Habsronya pagi sama sore ya, boleh sesudah makan. Jangan ngikutin yang di sini. Di sini kan 2 kali 2 kapsul sebelum makan. Itu untuk orang yang sehat. Kalau untuk orang yang sedang pemulihan dari penyakit, maka minumnya diawali dari 2 kali 1 hari. Pagi 1 kapsul, sore 1 kapsul, sesudah makan 30 menit. Dan ini LVN kalsinya 1
saset sebelum tidur. Baik, saya lanjutkan pertanyaannya. Assalamualaikum Kang Asep, saya merasakan eh, gulanya tinggi, tensinya tinggi. Pakai apa herbalnya? Nah, ini diabetes sama hipertensi. Diabetes, hipertensi harus diperbaiki pikirannya. Jangan cemas, jangan terlalu ketakutan, emosional, sensitifan. Itu hindari. Harus ada rasa ridho, sabar, senyum. Ya, satu itu. Karena pengaruh ke tekanan darah, pengaruh kepada tingkat gula darah. Nah, kemudian yang kedua, habis makan, aktivitas yang punya tensi tinggi, hindari ikan laut, garam, dan marah-marah. Nah, kemudian herbalnya apa untuk gula darah? Gula darah tinggi di atas 200 dan tekanan darah tinggi di atas 140, saya sarankan untuk menggunakan Bimax. Ya, Bimax. Bimax ini uh, apa namanya? Bimax ini mengandung gamat emas. Gamat emas ya, Bimax ini ada gamat emas, cabai jawa, merica hitam, dan di dalamnya ada akar pasak bumi dan purwoceng. Nah, dalam satu kapsul mengandung 5 unsur herbal yang sangat bagus sekali. Ya, efektif untuk memperbaiki pankreasnya supaya bisa memproduksi hormon insulin yang untuk merubah gula darah menjadi energi. Nah, satu yang kedua, akar pasak buminya itu akan melebarkan pembuluh darah, mengencerkan aliran darah sehingga pembuluh darah kita melebar, tekanan darah kita menurun juga. Masya Allah, luar biasa. Dan akar pasak bumi, cabai jawanya dan merica hitamnya itu supaya kita lebih rileks, santai, lebih bisa tidur, gak insomnia. Nah, makanya pakai yang tekanan darah tinggi dan gula tinggi, pakainya Bimax 2 kali 1 kapsul. Dan jangan lupa ngeteh. Bapak Ibu masih bisa ngeteh. Nah, tehnya tapi khusus yang punya masalah di tensi tinggi dan gula darah tinggi. Ada teh daun insulin. Nah, teh daun insulin ini dikonsumsi setiap pagi, boleh juga pagi dan sore. Ya, pagi dan sore. Jadi, Bapak Ibu masih bisa menggunakan teh insulin, tetapi gulanya pakai gula yang biasanya RPB Klinik menyiapkan gula khusus yang untuk diabetes. Ya, nanti bisa tanya kepada admin. Nah, ini ya yang suka masalah di diabetes dan tensi tinggi, pakainya uh, in, teh insulin dan Bimax. Nah, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Kang Asep, saya merasakan keliengan mata buram, gulanya rendah di bawah 100. Nah, ini dia yang dinamakan hipoglikemi. Ya, hipoglikemi itu gula darah kurang dari 110, misalkan 90, 80, 70. Gula yang 70 atau 60 itu pasti akan merasakan lemes, keringat dingin, gemetar, keliengan, mata buram, dan kurang konsentrasi, nggak fokus kalau bicara. Kemudian tiba-tiba lemes, ngos-ngosan. Nah, itu gampang, segera makan nasi dan air manis, air gula. Ya, gula batu lebih bagus atau gula pasir. Nah, herbalnya itu gunakan Habsro 2 kali sehari 1 kapsul dan LVN-Kasi sehari 1 saset malam hari. Pagi, sore, dan LVN-Kasinya malam aja sehari 1 saset. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep, saya sudah di endoskopi dan hasilnya adalah bocor di lambung. Apa herbalnya? Ya, bocor di lambung artinya adalah itu dinding lambungnya kurang bagus. Ada tadinya iritasi, membesar jadi luka, membesar jadi bolong. Nah, itu gak usah khawatir, banyak banget yang kondisinya seperti ini. Yang penting jaga yang saya sampaikan. Satu, hindari kopi, hindari es, pedas, mie, santan, pisang, hindari seluruhnya itu dan yakin kepada Allah. Herbalnya apa? Nah, saya sambil kasih herbalnya untuk yang bocor lambung. Nah, sahabat-sahabat, yang untuk yang merasakan bocor lambung itu harus ada kunyitnya. Nah, ini ada ASL, di dalamnya mengandung kunyit yang luar biasa ya. Ada
kurkuma ya, kunyit kurkuma, kemudian ada apa namanya ekstrak blumi. Nah, kemudian apa namanya herbal yang khusus untuk luka di dalam itu terkumpul di ASL, termasuk ada madunya juga, madu untuk di luka di lambung. Minumnya 3 kali 1 sendok makan. Nah, jangan lupa tapi ditambah dengan Habsro, habatus sauda bipolen propolis. Jadi yang bocor di lambung ya, ini rekomendasi saya, Habsro 2 kali 1 kapsul dan madu ASL 3 kali 1 sendok makan atau 2 kali 1 sendok makan. Boleh di screenshot untuk disampaikan nanti kalau Bapak Ibu mau pesan untuk keluarganya, orang tuanya, saudaranya, sampaikan ini karena banyak yang sudah merasakan kesembuhannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya merasakan reaknya mengganjal, banyak batuk dan lama kalau malam terutama dan terasa kadang sesek. Herbalnya apa? Oke, herbalnya untuk masalah di dada ya, di pernafasan suka banyak reaknya, tenggorokan nggak nyaman ya, bahkan sinusitis, tonsilitis, radang di bronkus ya, di bronkitis. Nah, itu saya sarankan menggunakan Sigurah. Nah, ini saya punya herbal yang sangat ampuh alhamdulillah. Nah, Sigurah ini memiliki 80